Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban, akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan. Apa yang kalian dapat dari video yang kalian lihat tadi, adik-adik? Jangan bullying. Jangan bullying. Ya pasti jangan. Itu ternyata. Di sekolah kita banyak bullying, Bu. Termasuk saya korban. Korban? Aduh, korban. Waduh. Stop bullying, stop kekerasan. Kemudian ada macam-macam bentuk bullying. Mungkin selama ini di antara adik-adik atau teman-temannya melakukan satu tindakan bully, tapi tidak tidak sadar melakukannya. Yang pertama yaitu bullying secara sosial. Pertama yaitu bullying secara fisik. Tolong itu zoom-nya agak berjauhan ya, jangan deketan dong. Nah, jadi reinforcer ini perannya juga besar bagi untuk aktivitas perundungan karena dia yang menyaksikan kemudian mengajak siswa lain untuk menonton aktivitas bullying ini, sehingga aktivitas bullying ini menjadi seperti tontonan yang menarik atau hal-hal yang lucu bagi teman-teman yang lainnya. Kemudian ada defender. Defender adalah orang-orang yang berusaha membela dan membantu korban, tapi seringkali akhirnya mereka menjadi korban juga. Siapa di sini yang jadi defender? Ada? Saya. Siapa itu? Saya. Neta. Oh, Neta. Neta jadi defender ya? Jadi tukang bully, Bu. Korban, dibully, tidak ada yang ingin membela saya, Bu. Tidak ada. Nggak ada yang membela? Aduh, sendirian ya? Saya sendiri, berdiri sendiri. Aduh. Membela diri sendiri. Tenang aja ya, Net. Nanti ada tips-tips untuk bagi korban bullying ya. Korban bencana. Siap. Kemudian ada outsider. Outsider ini adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, tapi tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli. Nah, ini dibilang bodoh amat ya, sepertinya orangnya bodoh amat ya. Dia tidak
tidak mengikuti dan tidak peduli. Di sini yang berperan penting dalam aktivitas buruk perundungan yaitu Oke, thank you. Sekian dari materinya Ibu. Oh, sebelum di sini Ibu ada ini juga. Ini dicatat ya, Net. Ini spesial Apa, Bu? untuk korban bullying ini. Aduh, mantap, Bu. Apa yang harus Sok, cek di dilakukan? pos sana. Apa yang harus dilakukan jika kita mengalami perundungan? Yang pertama, Net. Bentar, Bu. Oh, lapul Ini pen. semuanya ya yang merasa dirinya menjadi korban perundungan. Berikut.